Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuniara dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 standar nasional pendidikan dengan dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi Pendidikan yaitu Bapak Azin Taufik, SPD, MPD. Di sini ada pengertian dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Standar Nasional Pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan standar nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. 8 standar nasional pendidikan terdiri dari yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar penilaian pendidikan, yang kelima ada standar tenaga kependidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh ada standar pengelolaan, yang kedelapan ada standar pembiayaan. Yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang ketentuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Ini digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang terakhir, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan dikecualikan bagi anak usia dini. Nah, untuk standar kompetensi lulusan di SMA atau SMK yaitu yang pertama, di SMA difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Sementara, jika di SMK difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang ketiga, ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Selanjutnya yang keempat ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Prosedur dalam melakukan penilaiannya meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif yang dilakukan oleh pendidik. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat berbentuk penilaian formatif ataupun penilaian sumatif. Penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal, kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator bagi peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Juga ada kriteria minimal kualifikasi pendidik yang merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Tenaga kependidikan di SMA ini meliputi kepala sekolah, guru, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, dan tenaga kebersihan. Yang keenam, ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus disediakan pada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sarana dan prasarana ini harus tersedia pada satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip A. Menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan tentunya efektif. B. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang C. Ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan lebih efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini terdiri dari yang pertama ada biaya investasi yang meliputi komponen biaya, investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Selanjutnya ada biaya operasional yang meliputi komponen biaya personalia dan biaya non-personalia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai 8 standar nasional pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.